Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman channel Hagia Sophia dimanapun berada. Jadi pada video kali ini saya ingin berbagi cerita ya teman-teman, berbagi cerita tentang pengalaman lah atau kesulitan-kesulitan di seputar teknologi digital, YouTube dan lain-lain lah. Sebelum lanjut ke materi teman-teman, bagi teman-teman Hagia Sophia channel ataupun teman-teman semua pejuang-pejuang YouTube yang masih belum dimonetize ataupun masih berjuang untuk monet, mencari jam tayang dan subscriber, saya punya satu rekomendasi teman-teman. Saya dulu juga ikut satu komunitas. Komunitas ini di dalamnya nanti kita bisa dibimbing, diarahkan supaya kita bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terus di komunitas ini kita juga selalu saling sharing, saling support bagaimana caranya supaya kita bisa menuju YouTube kita dimonetize ya. Alhamdulillah waktu itu YouTube saya satu kali mengajukan langsung lolos monetize berkat semua teman-teman yang ada di komunitas. Kalau teman-teman ingin bergabung, coba teman-teman ada cek komunitas Viral Bugis. Nanti saya cantumkan di sini channelnya ya, yang gambar channelnya yang mana. Nah, itu tadi teman-teman channel dari Viral Bugis. Coba teman-teman bergabung di situ. Mudah-mudahan dengan teman-teman bergabung di situ, teman-teman bisa mendapatkan pengarahan yang sama lah seperti saya bisa, sehingga bisa monetize. Oke teman-teman, lanjut ke materi sebelum materi yang akan tidak kita bahas tadi mengenai YouTube ya teman-teman. Kenapa saya ingin membahas YouTube? Karena begini teman-teman, banyak yang sekarang ini masih berjuang untuk menuju atau mendapatkan monetize. Tapi ada yang bilang, aduh kok sulit sekali dan lain-lain lah. Sebetulnya bukan dikarenakan teman-teman itu tidak bisa bikin konten kreatif sendiri tanpa re-upload, sebetulnya bukan tidak bisa. Sebetulnya YouTube ini memang platform yang unik kalau menurut saya. Kenapa? Karena dia dari tiap tahun pasti selalu update syarat-syarat lah, update syarat-syarat untuk monetize. Nah, di sini yang jadi permasalahannya begini teman-teman, sebetulnya kenapa semua orang sekarang beralih ke YouTube ya? Kenapa semua orang sekarang beralih ke YouTube? Karena memang YouTube itu betul-betul sangat meyakinkan dan menghasilkan. Mungkin untuk kalangan-kalangan artis, mereka tidak terlalu sulit untuk mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kenapa? Karena di satu sisi lain mereka itu sudah terkenal. Dan bahkan hampir semua sekarang itu artis menjadi YouTuber. Dan begitupun sebaliknya. YouTuber banyak subscriber, terkenal, pasti menjadi artis. Nah, sebetulnya yang sulit di sini itu adalah karena bersaing ya teman-teman ya. Karena semua orang ingin menjadi YouTuber, semua orang ingin mendapatkan penghasilan dari YouTuber, jadi YouTuber gitu kan, dari YouTube. Nah, sebetulnya teman-teman itu bukan tidak bisa, tapi kadang kan ada juga yang memang kita itu malu untuk tampil di depan kamera. Kita itu malu untuk mengeksplor diri kita sendiri. Terkadang kita juga
ada juga yang ingin jadi YouTuber tapi dia tidak bisa ngedit video. Makanya banyak yang reupload. Contoh, mungkin saya pribadi tidak terlalu ahli dalam mengedit video, tapi begini teman-teman, biarkanlah semua kendala dan halangan itu. Kalau menurut saya, sudahlah, biar lewatkan dulu. Yang penting begini teman-teman, karena kita harus berjuang dulu sendiri. Kita harus berjuang dulu sendiri supaya channel kita itu bisa monetize. Kenapa? Karena kalau sudah monetize, kita tidak bisa edit video, kita bingung mau bikin konten apa, kita bisa bayar orang, teman-teman. Dalam arti kata bayar orang itu begini, kita bisa membayar tenaga ahli untuk menjadi tim, untuk menjadi kru, gitu kan, untuk menjadi kru kita, enak lah gitu. Karena begini, kalau YouTube kita sudah menghasilkan secara tidak langsung, pasti untuk menggaji karyawan untuk menjadi tim itu pasti bisa lah, asalkan memang penghasilannya sudah cukup. Terkecuali memang teman-teman punya rekan grup yang komitmen, ayo kita bareng-bareng dari awal, kita sama-sama dari nol, kita berjuang dari nol sampai nanti kita sukses. Tapi menurut saya orang-orang seperti itu di zaman sekarang sangat-sangat susah lah, jarang ada gitu teman-teman. Bahkan saya pribadi pun seperti itu, mencoba komitmen dengan orang-orang terdekat, ayo kita bareng-bareng di channel YouTube saya, kita dari awal, dari nol, dari belum sampai monet, nanti sampai menghasilkan. Tapi tetap yang lain lebih memilih bekerja di tempat lain, mungkin ya memang karena mereka juga butuh kehidupan dan butuh uang. Jujur lah, channel saya sendiri juga, saya masih sendiri, saya edit video sendiri, saya dengan pengetahuan apa adanya, seadanya gitu teman-teman. Tapi saya selalu berusaha, saya yakin dan pasti saya bisa menghasilkan itu. Kenapa? Karena seandainya nanti sudah bisa menghasilkan, saya pasti akan ajak orang-orang yang betul-betul berkompeten di bidangnya. Contohnya bidang edit video, editing gambar, atau bikin kreator video dan konten dan lain-lain lah. Saya pasti dengan senang hati gitu. Kenapa? Karena satu, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kedua, kita bisa berbagi rezeki dengan orang lain. Itu akan enak di hati lah. Yang saya kejar itu ketika YouTube ini monet, berhasil menghasilkan uang, saya ingin berbagi dengan orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Kenapa seperti itu? Karena jujur, dalam hidup ini apalagi yang mau kita cari kalau bukan selain ketenangan hati. Ketenangan hati itu ya ketika kita dapat uang, kita punya uang, kita bisa membantu orang lain, kita bisa beribadah dengan tenang, ya itu kalau menurut saya itu bisa mendapatkan ketenangan hati. Jadi sekali lagi buat teman-teman, yuk kita tetap semangat, kita tetap berjuang untuk monetize. Mudah-mudahan omongan saya yang tidak jelas ini bisa tetap membuat teman-teman semangat, selalu berjuang terus membuat video, apapun itu terus buat video. Jadi tetap semangat lah teman-teman, kita pasti bisa seperti youtuber besar ya, seperti youtuber besar lah, Raffi Ahmad, Om Deddy Corbuzier, Atta Halilintar. Atta Halilintar pun awalnya dari kecil, tidak punya tim banyak, tidak apalah, tapi sekarang dia sudah besar dan dia tetap membutuhkan tim gitu. Nah, yuk kita sama-sama, kita sukses bareng-bareng, kita saling support. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa saling support, kita sukses bareng-bareng. Mungkin sampai situ dulu, sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya.
entah video apa, yang jelas saya ingin selalu berbagi dan berbagi cerita dan apapun itu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.